Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzaidan Hakiki, mahasiswa semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan saya yang bernama Pengobatan Tradisional Haidok pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Latar belakang: kesehatan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia dan upaya mempertahankan serta meningkatkan kualitas kesehatan terus berkembang seiring waktu. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran modern, muncul kebutuhan akan pendekatan alternatif yang lebih holistik dan alami dalam menjaga kesehatan. Haidok mengacu pada praktik kesehatan yang menggabungkan prinsip-prinsip pengobatan dengan gaya hidup modern, pemanfaatan metode alami, herbal, serta pendekatan yang menyeluruh dalam perawatan tubuh dan pikiran. Adapun tujuan kami yakni yang pertama menyadarkan masyarakat bahwa masih ada pelayanan kesehatan secara tradisional dan juga mengajak masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat konvensional secara berlebihan, menjamin kesehatan bagi masyarakat, serta pengoptimalan dan pengembangan pelayanan yang efektif bagi masyarakat sehingga memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi maupun melakukan pengobatan. Logo kami yakni logo Haidok. Gambar logo kesehatan Haidok memiliki makna yakni tanda plus atau sebagai simbol positif yang melambangkan harapan dan kehidupan. Tanda tangan terbuka melambangkan kepedulian, keramahan, dan pelayanan. Secara keseluruhan, logo kesehatan Haidok melambangkan kesehatan dan keselamatan pasien, melayani dan peduli terhadap pasien, para tenaga medis yang memiliki citra positif dengan penuh harapan baik, dan juga disertai dengan kualitas pelayanan dan profesionalisme yang baik. Kemudian ada aspek pasar dan peluang bisnis. Peluang bisnis kami memanfaatkan geografis dan demografis, yang mana geografisnya ini adalah target utama pada area dari bisnis kesehatan adalah buruh pabrik, petani, mahasiswa, masyarakat umum yang ada di kota industri ya. Kemudian demografisnya itu ya ini seperti konsumen, buruh pabrik, petani, mahasiswa, masyarakat umum. Adapun aspek pasar yang dipilih yakni analisis pasar yang dipilih buruh pabrik dan petani, karena buruh pabrik dan petani cenderung mencari layanan kesehatan yang tradisional. Masih aspek pasar dan peluang bisnis. Potensi masa depan pada usaha pelayanan kesehatan tradisional Haidok sangat besar, terutama dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kesehatan holistik dan alternatif. Beberapa faktor penting yang mendukung potensi usaha ini adalah pergeseran perilaku konsumen, tren global dalam gaya hidup sehat, serta meningkatnya kesadaran terhadap pengobatan alami dan preventif. Sebagai pelayanan kesehatan tradisional, penggunaan teknologi dalam pemasaran sangat penting karena untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, memperkuat merek, serta meningkatkan kualitas layanan. Kemudian aspek keuangan, yang mana biaya tetap atau investasi awal itu berasal dari modal pribadi sebesar 542 juta dengan uraian yang pertama biaya sewa tempat selama 1 tahun itu sebesar 150 juta. Kemudian ada pun biaya pembelian peralatan seperti alat kesehatan sebesar 200 juta, kasur pasien sebanyak 6 unit sebesar 65 juta, laptop sebanyak 3 unit sebesar 24 juta, kemudian ada meja resepsionis sebesar 7 juta, kemudian ada AC atau kipas sebanyak 5 unit AC dan 4 unit kipas sebesar 12 juta, kursi tunggu pasien itu sebesar 6 juta, dan juga biaya legalitas dan perizinan serta lain-lain itu sebesar 70 juta, yang mana jika ditotal itu sebesar 542 juta. Adapun biaya operasi bulanan seperti gaji karyawan. Perusahaan kami memiliki 10 karyawan, yang mana dalam 1 bulan itu diberi gaji sebesar 2.500.000 per orang dalam 1 bulan. Jika dikalikan dengan 10, totalnya menjadi 25 juta rupiah. Kemudian ada listrik dan air itu sebesar 3 juta, dan juga biaya perawatan alat kesehatan itu sebesar 1.500.000. Masih dalam aspek keuangan, adapun estimasi pendapatan usaha jasa pelayanan kesehatan Haidok ini dihitung berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan dan tarif layanan jasa kesehatan.
Adapun estimasi jumlah pengunjung harian itu sebanyak 15 orang. Rata-rata tarif per pelanggan yakni 100.000, harga jasa pelayanan 50.000, dan estimasi pendapatan harian 15 orang dikali 100.000 yakni sebesar 1.015.000 dalam satu hari. Pendapatan satu bulan dalam estimasi 1.500.000 dikalikan 30 hari yaitu sebesar 45 juta dalam satu bulan. Kemudian estimasi pendapatan tahunan yakni 45 juta dikalikan 12 bulan mendapat hasil 540 juta rupiah dalam satu tahun. Kemudian estimasi biaya tahunan. Nah, berikut adalah estimasi biaya per tahun dari usaha layanan kesehatan Hedok. Yakni ada biaya tetap. Biaya tetap meliputi biaya operasional tetap per bulan termasuk gaji karyawan, listrik, air, dan lain-lain, yakni sebesar 28 juta dikalikan 12 bulan total menjadi 336 juta rupiah. Kemudian ada biaya variabel yang meliputi bahan baku, perawatan, dan juga promosi, yakni sebesar 5.700.000 dikalikan 12 bulan dengan total 68.400.000 rupiah. Total biaya operasional tahunan yakni sebesar 404.400.000 rupiah. Kemudian estimasi laba tahunan. Nah, berikut adalah estimasi laba bulanan tahunan mungkin dari usaha layanan jasa kesehatan Hedok. Laba bersih tahunan, ini meliputi pendapatan tahunan dikurangi total biaya operasional tahunan. Laba bersih setelah pajak atau EAT itu sebesar 540 juta dikurangi 404.400.000 rupiah menjadi 137.600.000 rupiah dalam satu tahun. Kemudian masih dalam aspek keuangan, ini ada cash flow atau cash of capital, yakni dengan rumus penyusutan sama dengan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis dengan hasil 542 juta dikurangi 322 juta dibagi 5 tahun, yakni didapati hasil sebesar 44 juta rupiah dalam satu tahun. Kemudian analisis payback period atau PP dengan investasi awal sebesar 542 juta, kas bersih di tahun pertama yakni sebesar 181.600.000, kemudian dikurangi menjadi 360.400.000 rupiah. Kemudian pada tahun kedua kas bersih yakni sebesar 184.600.000 rupiah, yang mana dikurangi kembali menjadi hasilnya 175.800.000 rupiah. Nah, karena sisa tidak dapat dikurangi proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu payback period 175.800.000 dibagi 200.600.000 dikalikan 12 bulan didapati 10,5 bulan, maka payback period adalah 2 tahun 10 bulan. Dan average rate of return total lihatnya sebesar 130.600.000, kemudian ditambah 140.600.000, ditambah lagi 156.600.000, ditambah lagi 67.600.000, ditambah 180.600.000, didapati hasil 783 juta rupiah. Kemudian mencari rata-rata EAT dengan rumus total EAT dibagi umur ekonomis sama dengan 783 juta dibagi 5 tahun, didapati hasil 156.600.000 rupiah. Adapun rata-rata investasi dibagi 2, yakni 542 juta dibagi 2 sama dengan 271 juta rupiah. Kemudian ARR, rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi, yakni sebesar 156.600.000 rupiah dibagi 271 juta rupiah, didapati hasil sebesar 57,7% karena dibulatkan menjadi 58%. Selanjutnya masih aspek keuangan, net present value, NPV, PV kas bersih dikurangi investasi, NPV-nya 580.813.000 dikurangi 542 juta, yakni didapati hasil sebesar 45.813.000. Adapun profitability index dalam pengambilan keputusan
Jika P1 lebih kecil dari 1, maka dinyatakan layak. Jika P1 lebih besar dari 1, dinyatakan tidak layak. Adapun P1 PV kas bersih dibagi PV investasi dikali 100%, yakni P1 580 juta 813.000 dibagi 542 juta dikalikan 100%, itu didapati hasil 1,8%. Nah, berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan Haidok ini dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan menjadi bisnis yang mendapat keuntungan yang tinggi. Kemudian aspek manajemen operasi, yang mana terdapat planning, organizing, controlling, dan sweating. Planning adalah menentukan layanan kesehatan yang disediakan dan rencana operasional seperti jam kerja dan anggaran. Kemudian ada organizing, membentuk struktur organisasi, mengatur rekrutmen dan pelatihan staf, serta membagi tugas dan tanggung jawab. Kemudian controlling, membantu kualitas layanan, melakukan evaluasi rutin dan mengelola keuangan agar operasional berjalan lancar. Kemudian yang terakhir actuating, mengarahkan tim agar memberikan layanan berkualitas, menyediakan pelatihan dan memastikan layanan pelanggan yang baik. Selanjutnya masih manajemen sumber daya manusia, yang mana adanya pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan awal bagi karyawan baru dan pelatihan lanjutan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian ada perencanaan dan rekrutmen, menentukan kebutuhan tenaga medis dan non-medis, serta melakukan rekrutmen untuk mendapatkan kandidat yang sesuai. Kemudian penilaian kerja, melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja karyawan dan memberikan umpan balik untuk peningkatan. Kemudian ada kompensasi dan intensif, menyediakan gaji, tunjangan, dan bonus berdasarkan kinerja untuk memotivasi karyawan. Dan yang terakhir, kesejahteraan dan lingkungan kerja, memastikan lingkungan kerja aman dan mendukung kesejahteraan mental dan fisik karyawan. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia, manajer operasional, mengelola kegiatan operasional harian, pemilik pemegang kendali penuh atas operasional dan manajemen perusahaan. HRD mengelola sumber daya manusia, sekretaris membantu dalam pengelolaan dan operasional kantor, keuangan mengelola aspek keuangan perusahaan, pemasaran mengembangkan strategi pemasaran, dan yang terakhir staf operasional pelaksanaan kegiatan operasional harian. Bentuk dan pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu entitas sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara struktur untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah organisasi terdapat sebagai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan bahwa semua anggota dapat bekerja secara efisien dan efektif menuju pencapaian tujuan tersebut. Bentuk dan pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu entitas sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara struktur untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah organisasi terdapat sebagai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan bahwa semua anggota dapat bekerja secara efisien dan efektif menuju pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya aspek teknis atau operasi, peningkatan efisiensi layanan, yakni meningkatkan efisiensi waktu layanan untuk meminimalkan waktu tunggu pasien dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan target waktu tunggu rata-rata di bawah 15 menit. Kemudian prosedur operasional atau SOP, menerapkan standar operasional prosedur untuk semua layanan agar kualitas pelayanan konsisten dan sesuai dengan standar industri kesehatan. Kemudian peningkatan kualitas layanan kesehatan, memastikan semua tenaga medis mengikuti pelatihan berkelanjutan sehingga dapat memberikan layanan yang akurat, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan optimalisasi penggunaan sumber daya, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada seperti peralatan medis dan ruang layanan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang terakhir, peningkatan kepuasan pelanggan. Pencapaian kepuasan pelanggan dengan memprioritaskan kebutuhan pasien, mempercepat waktu layanan, dan memberikan layanan yang ramah dan profesional. Dan yang terakhir ada aspek analisis dampak lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap tanah. Potensi dampak yakni limbah medis
seperti jarum suntik atau obat kadaluarsa, dapat mencemari tanah jika tidak dikelola dengan baik. Adapun mitigasi yang digunakan adalah memisahkan dan mengelola limbah medis sesuai dengan standar dan pastikan limbah dibuang pada tempat yang aman. Yang kedua, potensi dampak terhadap air. Air limbah yang mengandung sisa obat atau bahan kimia dapat mencemari sumber air di sekitar. Mitigasi yang dilakukan adalah menggunakan sistem pengelolaan air limbah yang sesuai dan hemat air dalam operasional. Dan yang ketiga, dampak terhadap manusia. Potensi dampaknya yakni pencemaran lingkungan dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar dan paparan bahan medis berbahaya dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Mitigasi yang dilakukan adalah menyediakan APD bagi pekerja, mengedukasi tenaga medis tentang pengelola limbah dan melakukan pengecekan rutin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.